Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini hari Paskah, hari kemenangan. Kami berdoa supaya firman-Mu boleh menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan kami menghadapi krisis karena corona. Tuhan, biarlah Engkau berbicara, Engkau memberikan kami satu kedekatan hati kepada Tuhan dan mengalami firman sehingga kami boleh berkata seperti Maria Magdalena, "Aku telah melihat Tuhan." Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di Tuhan. Baru saja kita merayakan Jumat Agung. Hari di mana Tuhan bertempur habis-habisan dan menyerahkan nyawanya demi untuk kita semua. 3 hari kemudian setelah Jumat Agung adalah hari Paskah. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari kitab Yohanes pasal 20 ayat yang ke-18. Saya membacakan kisah Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Jumat, hari di mana persiapan Paskah akan dimulai. Jumat adalah hari di mana domba Paskah akan disembelih. Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu, memberikan satu pengorbanan yang sempurna untuk satu penebusan bagi semua orang seluruh dunia yang percaya kepadanya. Bagaimana saat orang yang kita andalkan tiba-tiba tercabut dan hilang, tiba-tiba tertangkap? Bagaimana kita sebagai anak-anak, ketika kecil kita mengandalkan papa kita yang menjadi pahlawan dalam rumah, tiba-tiba tertangkap dan kita kehilangan pemimpin. Suasana seperti ini dialami oleh murid-murid, bukan saja 12, bahkan lebih dari itu. Murid-murid kehilangan pemimpin. Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya, dan setiap orang-orang yang ada di situ gentar. Murid-murid, Alkitab menulis semua lari. Dan Petrus yang digerakkan oleh rasa ingin tahu apa yang terjadi dengan Tuhanku, apa yang terjadi dengan Tuhanku. Dia untuk menemui Tuhannya, dia harus menyangkal 3 kali. Saat Tuhan sudah disalib, mati, dikuburkan. Jumat jam 3 adalah jam di mana domba Paskah disembelih. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, jam 3 adalah jam di mana domba Paskah disembelih. Di saat itulah Tuhan menyerahkan nyawa sebagai satu domba sempurna yang disembelih. Dan jam 6 sore adalah jam pergantian hari dari orang Yahudi memasuki hari Sabat. Sehingga jam 3 Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jenazahnya diturunkan, dikubur. Selama Sabtu, hari Sabat orang Yahudi,
Tidak boleh ada kegiatan apalagi menyentuh mayat. Maka hari Minggu adalah hari pertama untuk orang Yahudi. Pagi-pagi benar, masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kuburan. Dia ingin menjumpai Tuhannya. Tetapi apa yang dia temukan? Pintu kubur dari batu yang sangat berat sudah berpindah, sudah bergeser. Maria terkejut dan Maria berkata, Tuhan sudah dicuri orang. Dia berkata kepada murid-murid, Tuhan sudah dicuri orang. Dan Petrus, Yohanes berlari menuju ke kubur. Ketika Petrus melihat, tidak terjadi satu reaksi yang sangat mendalam. Tetapi ketika Yohanes melihat, Alkitab berkata, Yohanes percaya apa yang dikatakan Tuhan, bahwa hari ketiga Tuhan akan bangkit. Dia akan menang. Paskah yang terjadi adalah merayakan kemenangan. Dan Tuhan yang dikatakan mengalahkan maut yang ditakuti oleh semua orang. Hari itu maut dikalahkan. 2 murid sudah pergi. Maria Magdalena masih menangis, berdiri di samping kubur itu. Lalu dia menengok ke dalam. Dia melihat, dia menemukan 2 malaikat. Dan malaikat itu bertanya, mengapa ibu menangis? Dia berkata, Tuhanku dicuri orang. Lalu di pintu kubur itu Tuhan Yesus berdiri. Dan Maria tidak menyadari itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya sekali lagi, Ibu, mengapa engkau menangis? Tuhanku dicuri orang, katakan kepadaku di mana engkau letakkan supaya saya boleh mengambilnya. Lalu Tuhan Yesus memanggil nama Maria. Dengan satu intonasi yang khas, Tuhan Yesus memanggil Maria. Maria terkejut dan menyadari ini bukan tukang kebun, tetapi ini adalah suara Tuhan Yesus. Segera dia memanggil Rabuni, guru. Dan Maria kemudian memberitakan kepada semua murid-murid Tuhan Yesus, aku telah melihat Tuhan, aku telah mengalami Tuhan, aku telah berjumpa dengan Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah. Sejak kapan Paskah itu ada? Apakah Paskah itu adalah milik suku tertentu, bangsa tertentu? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan semua manusia. Tuhan yang menciptakan bangsa Israel. Dia juga yang menciptakan hari Paskah. Di Paskah pertama dirayakan setelah Tuhan memberikan teguran 10 tulah kepada bangsa Mesir, khususnya Firaun yang berkeras hati. 10 tulah itu telah dilancarkan dan di dalam Kejadian 12 Paskah pertama dimulai dengan aturan main dari Tuhan. Makan sayur pahit, roti tidak beragi, dan ada domba yang dikurung dari tanggal 10 sampai 14. Kemudian tanggal 14 itu disembelih. Tanggal 14 di bulan pertama yang Tuhan tentukan di dalam Keluaran 12. Keluaran 12 adalah bulan Nisan. Tanggal 14 bulan Nisan menjadi bulan yang pertama di mana orang Israel merayakan satu kemenangan karena telah mengalahkan
orang Mesir yang menjajah mereka, menyiksa mereka sedemikian lama, 400 tahun lebih. Dan Paskah kedua dilanjutkan setelah mereka membelah Laut Teberau, mereka memasuki padang gurun. Di dalam Bilangan 9 ayat 2, Paskah kedua mulai dilangsungkan dengan tata aturan yang sama dengan Paskah pertama. Paskah yang ketiga dilaksanakan oleh Yosua. Sebelum memasuki Kanaan, di depan mereka ada sungai Yordan, di depan mereka ada tembok Yeriko yang tinggi dan tebal. Pada saat Paskah ketiga sudah dilangsungkan, orang-orang Israel memasuki tanah Kanaan, bagi-bagi kapling. Ini suku apa, ini suku apa, semua suku dibagi. Dan semua merasa nyaman, ketenangan sudah ada. Paskah tidak pernah dirayakan lagi. Sampai ketika Raja Yosia. Di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat yang kedua, ketika Yosia membaca kembali sejarah orang Israel, maka dia menyadari bahwa betapa lamanya bangsa Yahudi tidak ada satu kebangunan rohani, bahkan hidup larut di tengah-tengah penyembahan berhala, mengaduk campur hidupkan Tuhan dengan berhala, dan akibatnya hidup mereka menjijikkan di mata Tuhan. Yosua memulai lagi Paskah dengan menghancurkan semua berhala. Dan sejak saat itu, Paskah tidak dirayakan lagi. Sampai satu saat, 400 tahun, Tuhan tidak berfirman. Orang-orang Yahudi tertawan. Tuhan tidak berkata apapun. Di sanalah terjadi pertobatan besar-besaran. Orang Yahudi tidak lagi memegang patung, tidak lagi menyembah patung. Sehingga di dalam perjanjian baru, kita tidak menemukan satu orang Yahudi pun yang masih menyembah patung. Mereka melepaskan patung, tetapi tidak seluruh hati mereka melepaskan berhala yang ada. Maka mereka mulai menjadikan dirinya adalah penentu. Kamu bersalah terhadap hukum Sabat. Kamu bersalah terhadap hukum Musa. Lalu mereka menghakimi. Mereka menjadi Tuhan untuk menghakimi sesuatu yang salah. Bahkan ada mahkamah agama pun untuk mengadili orang-orang yang salah, termasuk Tuhan Yesus. Paskah adalah perayaan kemenangan. Pada saat keluar dari Mesir, mereka merayakan kemenangan untuk seperti handphone dicas kembali, di KKR kembali, dibawa lagi ke dalam firman Tuhan, dibawa lagi untuk berjumpa dengan Tuhan. Sehingga mereka ada kekuatan untuk berperang lagi menuju apa yang ada di depan. Setiap Paskah adalah untuk merayakan kemenangan dan dicas kembali dan untuk menghadapi apa yang ada di depan. Ketika 400 tahun setelah Tuhan berdiam, orang-orang Yahudi mulai merayakan Paskah kembali, tetapi dengan makna yang sudah mulai hambar. Tata cara semua ada, tetapi makna itu mulai tawar. Ketika malam terakhir, Tuhan Yesus mengambil roti dan anggur dan berkata, "Inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Ini adalah darah
perjanjian baru yang ditumpahkan bagi manusia yang berdosa. Maka Tuhan berkata, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Sejak itu, Paskah terus dirayakan. Di zaman Kisah Rasul, di zaman 1 Korintus, terus berjalan sampai saat ini. Paskah terus dilangsungkan. Hari ini kita merayakan Paskah. Adakah sesuatu yang kita anggap itu penting? Saat ini dunia sedang dilanda oleh virus corona. Ketakutan menghinggapi seluruh dunia. Di Italia sampai tidak keburu untuk mengubur setiap orang dengan tata cara yang normal. Sehingga bertumpuk-tumpuk mayat dikuburkan sedemikian. Dan penguburan untuk yang kena virus corona dilakukan dengan singkat, tidak boleh didekati supaya tidak tertular, dan kesenjangan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Corona bukan satu virus yang rajin, tetapi kerajinan. Dia cinta manusia, walaupun manusia tidak cinta dia. Kita berusaha supaya tidak ada kontak fisik dengan sesama, supaya corona itu tidak berkesempatan untuk hinggap. Tetapi pertanyaannya, ketika corona mewabah, besuk keliling dunia, banyak orang dihinggapi ketakutan. Ada yang takut karena dia di PHK. Ada yang takut karena keuntungan dia tidak masuk seperti biasanya. Ada yang takut karena anggota keluarga kalau kena virus corona. Ada yang takut karena dia sudah lanjut usia dan itu akan mempercepat kematiannya oleh karena corona. Ada orang yang takut karena kehilangan yang hari-hari sampai mereka sulit ke pasar, sulit untuk melakukan kegiatan dagang, sekolah diliburkan, tempat ibadah diliburkan untuk melakukan kegiatannya di rumah masing-masing. Suasana seperti ini memang kecelakaan 0. Perampokan 0, 1-2 masih ada. Di Jakarta daerah Pecah Kulit, masih sempat-sempatnya maling, rampok toko emas. Dan yang rampok toko emas itu dicatat kena COVID-19. Dia mati karena dia tertular entah di mana. Pada saat kita takut, mari kita tulis di atas kertas. Apa sesungguhnya yang kita takuti? Apa sesungguhnya yang kita takuti? Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib, dia berkata, selesai. Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya dengan agendanya yang pasti. Hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik, dan dia selesaikan setiap pekerjaan. Sehingga pada waktu saatnya Tuhan menghembuskan napas terakhir, dia siap. Apa yang kita takuti, apakah mungkin karena kita belum menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga ada satu ketakutan, atau kita takut yang paling kita cintai, anggota keluarga hilang. Tetapi mari kita belajar melihat satu kemenangan yang Tuhan Yesus lakukan adalah satu keberanian menghadapi apa yang ada di depan.
satu pasang suami istri yang bernama Jerry dan Francis Williamson. Mereka sama-sama umur 72 tahun. Mereka yang laki-laki ini adalah pensiunan dari Angkatan Laut, dan yang perempuan ini adalah satu orang yang ahli dalam darah. Mereka menikah sudah 50 tahun lebih. Mereka mempunyai 8 cucu dan 12 cicit. Di dalam perjalanan mereka mengikuti kapal pesiar, ketika kapal pesiar itu sampai tanggal 1 April, mereka diperiksa dan mereka positif kena corona, suami istri. Mereka harus memakai ventilator masuk ke dalam Rumah Sakit Memorial Hospital di Gulfport. Dan tanggal 6 mereka meninggal dalam posisi yang saling menggenggam tangan. Dan kematian suami istri ini hanya berbeda 6 menit. Menghadapi sesuatu ke depan, takut atau tidak takut, tidak ada seorang pun yang bisa menolak apa yang terjadi di depan, terkhusus maut. Suami istri ini meninggal hanya berselang 6 menit. Lalu pastor gereja yang bernama Rich Clark, dia dari gereja baptis North Long Beach, memberikan kata-kata dalam khotbahnya bahwa dia kagum kepada pasutri ini. Dan pastor itu berkata, mereka tidak lagi menderita. Mereka tidak akan sakit lagi. Kini mereka bersama Tuhan dalam peristirahatan yang terakhir. Tuhan menciptakan Paskah dan terus mengingatkan kita untuk merayakan kemenangan, bersyukur untuk yang lalu, dan dicas untuk bisa menang. Seakan-akan setiap hari seperti Maria Magdalena berkata, aku melihat Tuhan, aku mengalami Tuhan, aku berjalan bersama Tuhan. Di dalam segala sesuatu kegiatan mengundang kehadiran Tuhan dan berjalan bersama firman Tuhan. Maka setiap hal yang Tuhan percayakan kita selesaikan satu persatu. Walaupun kita mendengar pertengkaran di dalam keluarga semakin banyak karena kegiatan hari-hari kerja telah mengalihkan kita dari interaksi yang kuat antar suami istri. Tetapi inilah saatnya kembali kepada peran masing-masing, pekerjaan yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari kita merayakan Paskah, dan setiap hari Minggu adalah hari pertama kita terus dicas. Setiap kali kita mengikuti cas dari gereja yang salah, firman yang salah, maka pertempuran kita pun akan salah jurus. Mari kita setia kepada Alkitab, firman Tuhan yang terus diberitakan. Selamat Paskah, Tuhan sudah bangkit, aku telah melihat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami bangga memiliki Tuhan yang menang, yang tidak pernah gentar terhadap segala sesuatu. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkaulah Allah Immanuel yang berdiam di dalam hidup orang-orang percaya. Bawalah kami melalui Paskah ini,
kami mengalami satu keberanian seperti Tuhan, melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan kami boleh terus melangkah melihat apa yang Tuhan berikan sebagai visi misi kami di tengah-tengah corona ini. Tuhan, jauhkanlah kami dari terus memikirkan kepentingan diri, tetapi berilah kami hikmat di tengah-tengah suasana corona ini. Apa yang boleh kami lakukan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur GKY Peduli telah memberikan bantuan barang-barang medis kepada pihak yang terkait di Balikpapan. Tuhan, biarlah Engkau terus kembangkan supaya setiap pribadi kami terus melakukan sesuatu yang dipimpin oleh Tuhan, digerakkan oleh Tuhan, sehingga ketika corona berlalu, kami boleh bangga dan megah di dalam Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin.